Shalom, selamat siang saudaraku. Dan akhirnya 2 hari setelah tidak ada misbah keluarga karena segala sesuatu hal yang pada waktu firman saya akan bersaksi sebentar, tapi biarlah saat ini kita mau fokus, kita mau menyembah Tuhan. Dan biarlah saat ini kita selalu bersyukur atas semua yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan apapun yang telah kita dapat, kita percaya itu adalah semuanya dari Tuhan. Dan biarlah kita mau belajar tetap ikut setia kepada Tuhan, bukan hanya sekedar saat kita senang, tetapi saat kita susah, saat kita sedih, saat kita mempunyai pergumulan yang berat, kita tetap setia kepada Tuhan. Biarlah kita hari ini mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati kami tetap setia Tuhan, mengikuti-Mu seumur hidup kami. Yesus, beri kami kekuatan, beri kami pengharapan lebih lagi dalam-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami lebih belajar lagi untuk setia menjadi pengikut Engkau dalam apapun keadaan kami Bapa. Biarlah kami memiliki pengharapan, memiliki iman yang lebih lagi terhadap Engkau, bahwa Engkau-lah yang sanggup melakukan segala perkara yang baik di dalam kehidupan kami. Dan sebentar biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami saat ini yang mendengarkan. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya, kami bersyukur buat hari ini, buat siang ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang saudara-saudaraku dimanapun saat ini berada. Dan kita bersyukur kita bertemu kembali setelah 2 hari kita tidak bersekutu, kita tidak mengadakan misbah keluarga karena saya sedang sakit. Jadi 2 hari kemarin saya sedang sakit, badan saya nggak enak dan perut saya yang mual-mual dan merasakan tidak enak. Dan sampai hari ini pun masih agak sedikit sakitnya, tetapi biarlah Tuhan tetap beri kekuatan kepada saya. Sebetulnya saya dalam hati saya tidak pengen misbah keluarga ini tidak ada, tetapi
memang saya tidak, untuk bangun aja sudah susah, dan untuk duduk aja sebentar udah sakit perutnya. Maka dari itu ya, dalam keadaan yang tidak memungkinkan, kita harus tidak mengadakan mesbah keluarga dalam 2 hari. Tetapi bersyukur dalam penyembuhan, berangsur-angsur semakin pulih, dan Tuhan pulihkan saya. Dan hari ini kita bisa berkumpul kembali, dan kita bisa bersekutu pada siang hari ini. Dan Tuhan pulihkan keadaan saya, dan begitu juga saudara-saudara saat ini yang mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang sudah berat, ataupun mungkin saya sakitnya cuma di pencernaan ya, di mah. Tetapi mungkin saudara-saudara yang sakit berat, yang mungkin penyakitnya lebih berat daripada saya, mungkin saat ini dalam kesusahan. Jujur, saya juga dalam kesusahan waktu itu. Padahal di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal 17, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengiringkan tulang. Mungkin di firman Tuhan bisa dikatakan seperti ini: kita harus bergembira saat kita sakit, karena itu adalah obat. Tetapi jujur dalam keadaan saya alami, dalam keadaan sakit itu susah loh kalau kita mau bergembira. Adanya cuma diem, adanya cuma mungkin kalau yang nggak dekat sama Tuhan, ataupun yang memilih pengharapan juga pasti mengeluh, dan mungkin bisa sampai menyalahkan Tuhan, ataupun mungkin juga menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Memang susah, saya juga mengalami. Tetapi setelah saya membaca firman Tuhan, saya kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya berdoa, istri saya berdoa buat saya, anak saya berdoa buat saya, dan saya percaya bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi penyembuh kita. Memang bukan berarti Tuhan adalah penyembuh kita terus kita hidup dengan seenaknya saja, bukan seperti itu. Saya sudah jaga pola makan, saya sudah olahraga, saya juga sudah minum air putih, saya juga sudah minum suplemen. Apakah itu tidak berpengaruh? Itu sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Jikalau saya tidak melakukan semuanya itu, mungkin keadaan saya sudah lebih parah lagi. Tetapi yang paling terpenting ialah kedekatan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat. Mungkin susah, tapi itu yang dikatakan Tuhan. Sekitar kita mendukung kita untuk merasakan sukacita. Apalagi firman Tuhan yang membuat kita memiliki pengharapan yang lebih lagi di dalam Tuhan. Dan terkadang jika kita memiliki suatu penyakit, ataupun teman-teman kita mempunyai penyakit, ataupun orang-orang di sekitar kita mempunyai penyakit, pasti yang diinginkan adalah kesembuhan. Semua orang pasti seperti itu. Tetapi terkadang yang saya pernah hadapi, dan mungkin saudara-saudara juga pernah hadapi, bukan kesembuhan yang didapati, melainkan kematian ataupun dipanggil Tuhan. Itu adalah suatu rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Seperti ibu gembala kita, ibu gembala saya dan istri keluarga kita. Kita di situ mendoakan bahwa kepengennya ibu gembala kita sembuh. Kita semua berdoa, jemaat berdoa untuk mendoakan kesembuhan supaya terjadi di dalam ibu gembala. Tetapi yang dikehendaki Tuhan berbeda, yaitu ibu gembala dipanggil oleh Tuhan. Dan sebetulnya sebelumnya juga bahwa saya pernah juga ikut mendoakan orang, tetapi bukan kesembuhan yang didapatinya, tetapi kematian, tetapi meninggal dipanggil oleh Bapa yang di surga, itu yang didapatinya. Maka dari itu kita harus sadar bahwa kesembuhan, kematian itu adalah hak Tuhan. Kita berdoa hanya untuk memberikan kekuatan. Kita berdoa hanya memberikan dukungan supaya yang sakit
dan juga keluarga yang merawat diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk bisa merawat yang sakit supaya tetap sehat, dan yang sehat tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan untuk kesembuhan. Hanya itu saja, kesembuhan, kematian biarlah Tuhan yang memiliki. Ya, kadang memang ada mujizat kesembuhan, memang ada suatu kesembuhan ilahi yang didapat, tetapi itu juga semuanya itu kuasa penuh dari Tuhan, dan kita harus tetap percaya bahwa kesembuhan hanya dari Tuhan. Tetapi kita harus juga bisa memelihara kesehatan yang ada di dalam diri kita, bukan hanya saat kita sakit aja kesehatan menjadi mahal, tetapi kesehatan itu juga harus dipelihara. Mungkin kemarin itu yang terjadi adalah mungkin saya makan pedas dan santan pada malam hari, jadi perut saya menjadi nggak enak dan akhirnya murus-murus ya. Mungkin itu juga peringatan buat saya bahwa sudah, kamu berhenti makan pedas dan makan santan. Itu yang Tuhan mau bilang pada saya untuk biar menjaga kesehatan saya bisa sampai Tuhan merasakan sehat. Dan mungkin juga saat ini saudara-saudara yang sudah diperingatkan oleh Tuhan di dalam sakit, mungkin ya seperti saya, mungkin tidak boleh makan pedas, santan, itu ada peringatan dari Tuhan, ya dilakukan supaya yang kita bisa merasakan kesehatan di dalam tubuh kita, bukan hanya setelah kita sembuh aja kita nggak makan, tetapi ya bisa menjaga kesehatan lebih lagi. Maka dari itu, bukan hanya itu aja, kedekatan kita dengan Tuhan itu juga penting. Dengar-dengaran akan Tuhan itu juga penting. Omongan-omongan dari orang sekitar kita, kata-kata yang supaya kita bisa koreksi, itu juga penting untuk kehidupan kita, karena itu juga adalah mungkin suara dari Tuhan untuk kita, supaya kita lebih lagi mendengar suara Tuhan, kita lebih lagi dengar-dengaran akan Tuhan, kita lebih lagi memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita lebih lagi beriman kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Mari saat ini, firman yang singkat ini, biarlah kita tetap teguh di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengiringkan tulang. Saat sakit mungkin susah untuk kita bersuka cita, untuk kita bergembira, tetapi biarlah dalam kesakitan kita mau tetap tenang, kita tetap mau berdoa, kita tetap mau memuji Tuhan, kita tetap ikut rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga berdoa kepada orang, kepada teman-teman di sekitar kita, kepada siapapun yang meminta kita berdoa untuk mereka saat mereka sakit. Biarlah Tuhan yang memberikan kuasa kesembuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kuasa mungkin dipanggil, karena itu mungkin yang terbaik buat orang tersebut. Dan kita tidak bisa minta sesuatu yang itu di luar kendali kita. Biarlah semuanya itu di dalam kendali Tuhan, dan kita melakukan semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Mari saat ini, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita mau bersyukur kepada Tuhan, dan kita sadar semua ini adalah rencana Tuhan untuk membuat kita lebih baik lagi, untuk membuat kita lebih dekat kepada Tuhan lagi, untuk membuat kita lebih dekat lagi dengar-dengaran akan firman Tuhan, akan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah kami tahu Tuhan, bahwa segala penyakit, segala pergumulan, segala beban berat, segala apapun yang Engkau telah berikan kepada kami, itu membuat kami untuk lebih baik lagi. Lebih baik kami hidup di dalam dunia ini, lebih baik untuk kerohanian kita juga. Dan kami percaya Tuhan, itu tidak semata-mata untuk menyakiti kami, tapi kami percaya Tuhan, itu adalah kasih sayang-Mu kepada kami, untuk supaya kami lagi lebih dekat kepada Engkau. Dan terima kasih Bapa,
Biarlah kami ini Tuhan sadar bahwa segala kuasa ada di tangan-Mu. Dan apapun yang kami lakukan, biarlah Engkau tahu dan kami percaya Tuhan, Engkau akan bertindak sesuai dengan apa yang kami perbuat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Biarlah kami melakukan aktivitas pada siang hari ini berjalan bersama-Mu. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.